Doa berbuka puasa. Ada orang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini salah. Hadis yang sahihnya Bapak Ibu, hadis yang sahih buka puasa itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu, persoalannya kenapa Allahumma laka sumtu ini menjadi satu hadis yang tetap tidak pernah selalu dipertahankan. Saya kasih kuncinya Pak. Ini ilmunya di situ. Ada orang yang berbuka puasa dengan kalimat tersebut. Seorang ulama bilang begini, hadis palsu pun hadis palsu Pak. Dia berdoa tapi hadisnya palsu, boleh. Itu ulama yang bilang. Ulama Saudi banyak yang memahami hal demikian Pak. Hadis palsu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadisnya dhaif? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita butuhkan ilmu. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Memahami agama harus serius Pak. Memahami agama harus punya pondasi. Maka disampaikan oleh para ulama, beragama kalau tidak ada pendamping sesat. Beragama kalau tidak ada pendamping sesat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Apa kata Nabi? Ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang beribadah dengan ilmu dengan tidak berilmu? Tak sama Pak, tak sama. Bapak Ibu jangan asal puasa saja. Kita ini banyak orang puasa, kita puasa. Orang puasa dengan ilmu, kita puasa dengan dosa. Contoh. Kita nggak punya ilmu. Ketika sahur azan berkumandang, oh baru azan, makan aja langsung katanya. Atau sebaliknya Pak, ketika azan berkumandang masih ada orang yang masih makan. Kalau kita tidak paham ilmunya, kita akan katakan, oh tercela tuh, batal puasanya, azan dia masih makan. Pertanyaannya adalah, betulkah begitu? Adakah ilmunya? Ada. Apakah semua ulama ini sepakat 4 mazhab ini ketika azan berkumandang habis semua? Tidak Pak. Tidak. Masih ada sebagian kecil daripada para ulama itu yang ketika dia makan azan berkumandang itu mengatakan habiskan makanan baru kemudian dia selesai. Masih ada. Pertanyaannya adalah, ilmukah atau tidak? Ilmu. Yang kedua, persoalan dalam puasa. Banyak sekali Pak persoalan dalam puasa itu. Ada yang mengatakan tentang doa berbuka puasa. Ini pentingnya ilmu di situ. Doa berbuka puasa. Ada orang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini salah. Hadis yang sahihnya Bapak Ibu, hadis yang sahih buka puasa itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu, persoalannya kenapa Allahumma laka sumtu ini menjadi satu hadis yang tetap tidak pernah selalu dipertahankan. Saya kasih kuncinya Pak. Ini ilmunya di situ. Ada orang yang berbuka puasa dengan kalimat tersebut. Seorang ulama bilang begini, hadis palsu pun hadis palsu Pak. Dia berdoa tapi hadisnya palsu, boleh. Itu ulama yang bilang. Ulama Saudi banyak yang memahami hal demikian Pak. Hadis palsu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadisnya dhaif, lemah? Hadis lemah boleh diambil faidah ilmu Pak. Jadi kalau kita paham, kita tak akan menyalahkan orang. Sedikit pun tidak akan. Ini kunci Pak, kunci. Maka butuhnya ilmu itu di situ. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, persoalannya sederhana. Kata Nabi, orang-orang yang mohon maaf du'ful ilmi fid din, yang lemahnya ilmunya dalam agama, mereka saling bertikai antara satu dengan yang lain. Salah satu yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak Muhsin Al-Badar dalam kitab dia, apa kata dia? Penyebab terjadinya perpecah belahan itu adalah du'ful ilmi.
kurangnya pemahaman. Jadi sampai hari ini kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak mempersoalkan doa tersebut? Karena memang tidak ada yang persoalkan. Ada ulama yang membenarkan, termasuk salah satunya doa zahabadz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya hasan, bukan sahih, derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, hasan, bukan sahih. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoa dengan apapun dalam duka puasa tersebut, bahkan ulama yang mengatakan ini ilmunya. Hadis palsu pun tidak ada persoalan. Dalam doa, ya Allah berikanlah kami makan hari ini, Allah, ada dalam hadis Nabi? Tidak ada, tapi diterima apa tidak? Bolehkah kita begitu? Itu persoalan, logikanya begitu. Tapi Bapak Ibu, kita perlu ilmunya. Kenapa kita perlu ilmunya? Agar kita berpuasa dengan ilmu. Misal yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, ketika azan berkumandang dia masih tak boleh bagi makan. Yang dalam mulut bagaimana Pak Ustaz? Buang, kumur-kumur bersihkan, dibuang harus. Tapi kalau dalam sebagian mazhabnya Imam Abu Hanifah, telan aja sampai selesai gitu deh. Tapi setelah itu jangan makan lagi gitu deh. Nah, tapi kalau makan lagi ya batal. Tapi kalau sudah masuk dalam mulut azan, tidak mungkin ditahan sampai selesai Pak. Itu tidak mungkin ditahan sampai buka puasa. Maka ada dua kemungkinan, ditelan atau dibuang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini persoalan. Termasuk persoalan tadi. Apa persoalan tadi? Anda berpuasa tapi Anda melakukan perbuatan kefasikan. Apa kefasikannya? Anda bercampur laki-laki dan perempuan. Bukan berarti tradisi ngabuburit ini itu salah. Cuma kalau Anda datang dengan suami benar. Tapi kalau mereka datang dengan mohon maaf pasangannya, haram. Dia berpuasa tapi dia melakukan perbuatan keharaman. Ini yang harus kita perbaiki. Sama istilahnya Bapak Ibu puasa tapi nggak sholat. Itu sama-sama. Ada ustadz yang bilang begini, ustadz, puasa sendiri, kemudian sholat sendiri, hitungan pahalanya sendiri-sendiri. Benar, itu tidak salah Pak, benar. Yang salah itu adalah kira-kira apakah puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Satu, mohon maaf ya, kalau puasa kita diterima oleh Allah, apakah nilai pahalanya sama dengan mohon maaf ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat? Jadi jangan katakan tidak apa-apa dia tidak sholat, yang penting dia puasa. Tidak apa-apa dia sholat, yang penting dia puasa. Salahkah? Salah Pak. Itu gaya berpikir orang jahiliyah. Gaya berpikir jahiliyah itu begitu. Kalau disebutkan dalam bahasanya dzannal jahiliyah. Jadi kita perlunya di situ. Terjadinya penyimpangan agama itu disebabkan karena kita lemah dalam urusan agama. Nah, ditambah sekarang ini Bapak Ibu ada model berpikir yang disebut dengan liberalisme. Kalau kita bahasakan lebih jauh, ada kelompok namanya murjiah. Murjiah ini Bapak Ibu, bagi mereka murjiah itu orang yang berbuat dosa besar sebesar apapun dosanya, ya udah tidak ada masalah, kan tergantung hatinya. Misal dia tidak sholat tapi hatinya masih ingat Allah, itu tidak ada masalah. Kira-kira meninggalkan sholat ini dosa besar apa tidak? Dosa besar. Kata murjiah tidak ada masalah, yang penting kami masih ingat Allah, selesai. Sama dengan manusia sekarang. Apa maksudnya? Tidak apa-apa kami tidak sholat, yang penting kami masih puasa. Atau sebaliknya, tidak apa-apa kami tidak puasa, yang penting kami sholat. Pertanyaannya adalah, apa benar puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana Allah bisa menimbang puasa kita, mohon maaf, sementara kita tidak sholat? Jadi maksiat jalan, puasa jalan. Ini unik. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah, tahun lalu kalau tidak salah, pokoknya adalah orang
Apa kata dia? Kami narkoba, minuman keras itu cuma malam hari aja Ustaz, siang hari kami puasa kok. Coba bayangkan. Ini kita kalau mau kasih tahu sama dia, oh itu salah, itu tidak akan puasa lagi dia, itu tidak akan puasa. Tapi yang menjadi poin bagi kita adalah malam dia maksiat, siang dia puasa. Ada Nabi bilang begitu dalam hadisnya, ada. Apa kata Nabi? Yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Malam hari jadi orang kafir, siang hari jadi orang mukmin. Atau sebaliknya, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Kelak di akhir zaman tuh yang banyak begini. Sama dengan yang tadi. Inilah yang disebut dengan persoalan. Yumsi kafiran. Sore hari, malam hari jadi orang kafir. Siang hari yusbih mu'minan. Di siang hari dia jadi orang mukmin. Tapi sebaliknya, yusbih kafiran yumsi mu'minan. Pagi dia jadi orang kafir, malam dia jadi orang mukmin. Sekarang saya tanya, banyak nggak begitu? Banyak nggak? Ustaz, siang hari alhamdulillah kami puasa Ustaz. Ini menjadi satu pelajaran penting Pak. Saya ketemu langsung itu Pak dengan orang-orang yang bicara begitu. Jangan sentuhan, kita bukan mahram. Kata dia begitu. Tapi kalau malam hari tidak apa-apa, kan kita sudah buka puasa. Coba bayangkan. Inilah kondisi masyarakat hari ini dengan ilmu agama. Ketimpangannya jauh sangat. Kita ambil contoh lagi dengan perkataan Nabi tadi. Teknologinya tinggi, kemudian ilmu agamanya rendah. Apa yang terjadi? No etik, tidak punya etika. Sama Pak. Jadi Bapak Ibu, kita bulatkan sekarang. Agama itu regulasi, agama itu moral, agama itu doktrin, agama itu akhlak. Anda beragama, Anda berakhlak. Pertanyaannya muncul, Anda berilmu tapi tidak beragama, Anda tidak berakhlak. Kok Ustaz berani bilang begitu? Kenyataannya begitu, faktanya begitu. Salah satu kontrol dalam ilmu itu adalah agama. Kita lihat kasusnya Pak. Aristoteles, Plato, Bapak Ibu boleh cek dalam berbagai macam literatur. Ada persoalan etik di situ? Gak ada. Orang-orang yang cerdas itu kalau tidak dibarengi dengan etik dan agama, itu mesti akan dal wa adal, sesat dan menyesatkan. Salah satu yang menjadi kekuatan dunia hari ini adalah ilmu tanpa nilai. Jadi orang-orang Arab Barat, orang-orang Barat itu menilai ilmu itu bebas nilai. Jadi Anda boleh cerdas, boleh Anda cerdas, ndak punya akhlak ndak apa-apa. Yang penting Anda cerdas. Pertanyaannya betul apa salah itu? Sekarang kita lihat. Boleh ndak Bapak Ibu sombong tapi Bapak Ibu cerdas? Dia sombong wajar, kaya dia. Ada yang disombongkannya. Saya tanya, di mana letak wajarnya? Nggak ada letak wajarnya Pak. Dia sombong wajar, dia profesor. Pertanyaannya, wajarkah orang yang cerdas itu, yang bergelar itu sombong? Etik, itu yang disebut dengan nilai. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kelak kata Nabi, di muka bumi ini akan diisi oleh manusia-manusia jahilun. Apa maksudnya? Kembalinya manusia kepada tradisi jahiliyah. Uniknya, perbedaannya, jahiliyah dulu dengan sekarang jauh berbeda. Apa jauh berbeda? Pelakunya muslim, bukan non muslim. Justru yang pelaku jahiliyah itu adalah orang muslim. Satu ketika saya tanya kepada seorang ulama di Masjidil Haram. Kami sedang ngaji bareng di Masjidil Haram. Saya tanya, ada salah seorang ulama, ya Syekh, kaifa ra'aital jahiliyah al-an? Bagaimana pandangan Syekh tentang orang jahiliyah sekarang? Dijawab sama beliau, al-an asyaddu jahiliyatan minal amsi. Sekarang lebih jahiliyah daripada dulu. Coba bayangkan. Apa sebabnya? Tradisi, Pak.
Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kok bisa sebegitu jahiliyahnya? Yathbutul jahlu, sebabnya ilmu agama ditinggalkan. Kita lihat betul enggak proses meninggalkan pemahaman agama ini terjadi. Kita lihat dulu pernah terjadi ingin dibuangnya pelajaran agama. Itu dulu Pak, di beberapa sekolah tinggi itu ada kuliah diberi ruang Pak, namanya akidah dan akhlak. Akidah 4 SKS, akhlak 4 SKS. Naik Pak, lambat laun jadi naik dia. Yang tadinya 4 SKS digabung, 2 SKS akidah, 2 SKS akhlak. Seiring berjalannya waktu dikurangi Pak, jadi 2 SKS, 1 SKS akidah, 1 SKS akhlak. Seiring berjalannya waktu mereka buat itu cukup jadi ekstrakurikuler saja. Yang mau ikut silakan, yang nggak ikut tidak ada masalah. Betul apa salah itu? Begitu itu. Sekarang kita lihat Pak, program yang lain. AI, Bapak Ibu tahu AI ya? Saya tidak sedang mengecam AI, tapi perhatikan baik-baik kondisi dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Persoalan AI itu. Kemana Bapak Ibu kalau bertanya tentang agama? Bapak Ibu kalau bertanya tentang agama kemana? Ustadz, betul ya? Kita anggaplah Mufti menjawab, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jamaah bertanya, Mufti menjawab. Sekarang saya tanya dulu, lebih banyak mana yang bertanya? Kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh atau kepada Google? Atau kepada AI? Itu sekarang. Di mana letak yang hilang? Etik, nilai. Jadi jangan salah pertumbuhan itu. Jangan Bapak Ibu kira pertumbuhan ini akan membawa kita lebih cemerlang, sementara mohon maaf kita dalam degradasi moral. Apa sebab? Agama menurun. Makanya banyak sekali mohon maaf penyimpangan agama terjadi.